Ikur sawi itu ya. Nggih, monggo Pak. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Nyun sewu. Nek kula sak rasakaken niku ngeten. Sedaya makhluke Allah niku lak berbenten-benten atau berbeda-beda. Nggih. Baik dalam segi apapun, agama apapun termasuk Islam, ada syariat juga berbeda-beda pemahamannya. Juga torekoh berbeda-beda. Hakikat juga berbeda-beda. Apa ada kaitannya dengan surat yang akan saya baca? Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alna aradahum umatan umatan wahidah. Apakah ada kaitannya dengan ayat tersebut? Yang kedua, bahwa semua umat manusia itu pekerjaannya berbeda-beda, terus ucapannya berbeda-beda. Apakah ada kaitannya dengan apa ayat yang saya baca? Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yufa'alu lima yurid. Shadaqallahul adzim. Apakah ada kaitannya dengan ayat tersebut? Yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Yang saya tanyakan dalam surat ini, kenapa setiap mubaligh jika membaca surat tersebut pasti arahnya ke Isra Mi'raj? Padahal dalam ayat tersebut tidak ada kata atau lafaz Isra atau Mi'raj. Terus ketemu para rasul, terus ketemu dari naik ke langit 1 sampai 7 diantar malaikat Jibril. Kemudian bertemu dengan Allah, lalu dibawa atau dibekali sholat yang kata jumlahnya itu 50. Kemudian turun, ada yang ya suruh kembali lagi agar mendapat keringanan sampai 9 kali, sehingga sholat menjadi 5 kali, 5 waktu. Nah, sumber itu dari mana? Sedangkan ayatnya tidak menyebutkan kata Rasul, kata langit, kata sholat dan sebagainya. Terus kemudian dalam ayat tersebut kenapa menggunakan lafaz hamba, tidak menuju salah satu nama orang? Nah, maksud saya yang ditanya apa sumbernya itu dari mana, sehingga setiap mubaligh pasti kalau membaca ayat tersebut arahnya ke Mi'raj, sedangkan Mi'raj tidak terdapat dalam lafaz subhanalladzi ila akhiriha. Yang terakhir atau yang keempat, malaikat Jibril tugasnya mengantarkan wahyu ke Nabi Muhammad. Lah kalau Nabi Muhammad itu sudah wafat atau sudah meninggal, selanjutnya malaikat Jibril itu bagaimana? Pensiun. Nah, itulah yang saya tanyakan Gus. Nyun sewu Gus. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jikalau saya menghendaki umat ini menjadi ummatan wahidah, umat yang satu pemikiran, umat yang satu kepercayaan bisa. Tapi mengapa di situ kok dikelompok-kelompokkan banyak? Memang Bapak Ibu, sebelum kita menyentuh pada umat manusia, kita berbicara tentang umat Islam. Dalam wadah Islam saja pun terpecah berbagai macam golongan. Di dalam syariat saja banyak mazhab terpecah-pecah. Apa maksudnya Allah ini? Apakah ada kaitannya dengan ayat yang dibaca tadi? Ada. Cuman apa
maksudnya Allah ini itu yang banyak manusia tidak mengerti. Ada madhab si A, madhab si B, madhab si C, dan sampai Z. Ada aliran si A, aliran si B, aliran si C, sampai si Z. Bapak Ibu, dijadikan beberapa macam bentuk bendera seperti ini bukan maksud Allah lantas jenengan disuruh untuk khilafiyah berdebat di situ, tidak. Tidak. Tetapi bagaimana perbedaan pendapat itu menjadikan rahmat. Dalam hal konteksnya adalah hukum, beda pandangan. Untuk bermusuhan tidak maksudnya. Tetapi fakta di lapangan malah jadi mungsuh. Mungsuh, Pak. Sebab apa? Kata Allah, dipecah-pecah seperti itu biar menjadi rahmat. Tetapi justru fakta di lapangan menjadi mungsuh. Lihat di Timur Tengah, Syiah dengan Sunni. Berawal dari khilaf masalah hukum sejarah, akhirnya terjadi bunuh membunuh. Di Indonesia meh saja terjadi tahun 90. Meh saja terjadi, hampir saja terjadi. Secara naluri, Pak, mohon maaf loh ya, secara naluri orang yang mengharamkan tahlil dan menyunahkan tahlil di mata sampean mesti gak enak. Ketepatan misalkan kita diperbolehkan tahlil, tapi ketika saat ada konfrontasi haram tahlil, nit mesti gak enak. Dalam hati loh Pak ya. Akhirnya saling adu hujah, mana yang benar mana yang salah. Maksud Allah tidak seperti itu. Terus apa sebab ini kok terjadi di tengah lapangan ini, terjadi khilafiyah bahkan hasud, sehingga apa bedanya dengan partai? Siapa yang banyak pengikutnya yang menang, akhirnya banyak-banyakan partai. Terus apa perbedaannya dengan partai? Bundelan, benang merah ku katakan sekarang, yang menjadikan kita hasud terhadap yang lain, sehingga muncul satu klaim, yang benar sana, yang benar sini, sana salah. Begitu juga dengan klaimnya mereka, mengatakan yang benar salah, yang benar dia, yang salah sini. Otomatis itu Pak, otomatis. Apapun bendera Anda pasti mengatakan yang terbaik. Untuk bendera orang lain pasti Anda mengatakan di bawah Anda. Hasud Pak, ditanamkanlah oleh nafsu dalam diri kita hasud.
Sebab semua itu kita yang megang bendera masing-masing itu tidak mau mengikuti, menteladani Rasulullah secara kafah, secara sempurna, alias tidak mau dinul hak. Titik. Siapapun Anda, apapun titel Anda, bahkan untuk profesor, jikalau ruhaniyahmu itu belum mengenal Allah di dalam ketauhidannya, maka pastilah kau akan menjadi korban dari ganasnya nafsu dalam dirimu. Itu pasti, Pak. Pasti kau mengatakan yang benar, yang mereka selain dirimu kau anggap sebagai bid'ah. Al bid'atu dhalalah, al dhalalatu finnar. Pasti seperti itu. Sama. Kalau kita luaskan konteksnya tentang agama, sama. Maksud Allah bisa mempersatukan alias gak usah berpecah-pecah ini agama, gak pecah di dalam agama, syariate gak ada mazhab, bisa. Cuman Allah mengendaki perpecahan itu bukan maksud Anda untuk bermusuh-musuhan, enggak. Hal itu tidak akan terjadi permusuhan manakala semuanya masuk di dalam dinul hak, wis titik. Berhubung nggak mau, sepanjang sejarah ya seperti itu, bermusuhan. Baik cuman paling secara dohir, tapi secara batiniyah menyangkut iman, karena ini ada kaitannya dengan akidah, nggak mau, Pak. Sing bener aku, kau salah, ikut aku. Sama, sing sana ya begitu. Akhirnya namanya tarik menah. Itu nek coro dulu namanya tarik tambang. Sopo sing kejelungup yo kalah. Namanya tarik tambang. Tarik tambang lho, Pak. Sing kuat sing menang. Begitulah. Jadi terjadinya perpecahan dan mengakibatkan sengsara itu dikarenakan ulah nafsu dalam diri kita. Iki bahasa proses loh, Pak. Tetapi jikalau semuanya itu masuk di dalam kehendak Allah, maksudnya adalah tidak saling menyalahkan, satu jalan satu-satunya, Anda harus masuk di dalam dinul haq, wadah di dalam dinul haq. Semuanya tidak akan ada kecemburuan dalam hukum, nggak ada. Sing tahlil monggo tahlilan, habis oleh tahlilan oleh berkat, sing gak tahlilan dijak mangan, enak toh, ayem. Gak melok tahlilan oleh badokan lupol enake. Estu Allah ya karim. Wis itu satu. Yang nomor dua, perbedaan apa maksudnya? Pensiun. Oh, malaikat pensiun. Oh gitu. Iya, malaikat waktu menyampaikan wahyu, ya, oke. Menyampaikan wahyu zaman dikala Nabi Muhammad. Terus sekarang apa penggawaannya malaikat Jibril? Nabi Muhammad itulah Nabi ya ba'da.
Tidak ada nabi setelahnya pun. Aku gak njabto ko syariat, tapi nek njabto ko syariat engko ngarakno mudal-mudal. Wis ngarakno tukaran, tak jawab nduki hakikat aja. Jangan dikira malaikat Israel pensiun, Pak. Setiap saat dan waktu dia itu selalu membawa wahyu yang dibawa dan diberikan terhadap mereka yang dipilih oleh Allah. Cuman bahasanya bahasa malaikat Israel, malaikat Jibril. Nanti nggak enak. Ambek kaum ya. Sama dengan wahyu loh Pak ya. Bahasa zaman sekarang jangan memakai bahasa wahyu. Kalau wahyu zaman Nabi. Ulama karomah. Padahal sama. Makosidnya itu sama. Nah, apa? Jenengan ketika sudah merajut ruhaniyah sampai untuk bertemu Allah, itu Allah akan membimbing Anda bahasa syariat, mengutus utusannya yang disebut warid. Warid itu adalah malaikat Allah masuk di dalam hatimu untuk memerangi nafsu, mengusir penjajahnya rohaniyah, ya, yaitu nafsu keluar dari jagatnya rohaniyah. Karena Anda selalu mengutamakan zikir pada Allah. Ya ini tiap saat dan waktu dan hamba yang dipilih banyak. Kan sudah saya katakan 1% dari 100% itu dibagi dua, 99,9% itu hamba yang tidak dipilih, sementara yang 1% aja yang dipilih Allah. Yaitu malaikat Jibril ya umek ambek wong-wong iku. Jadi gak pensiun Pak, gak pensiun. Iku bahasa murokobah, bahasa proses Pak. Bahasa akad, ya semuanya sudah gak ada. Yang ada cuman sesuatu yang tidak bisa kau sebut. Bila mana aku sebut secara syariat, la maujudan illallah. Hanya itu. Ngomong ahad deh, sudah di puncak apa perjalanan, yaitu ahad itu. Untuk berikutnya, sumber dari mana tentang masalah Isra Mi'raj? Apakah surat Al-Isra ayat 1 itu, mengapa para alim ulama ketika membahas masalah Isra Mi'raj itu kok memakai surat Al-Isra ayat 1? Subhanalladzi asra bi'amdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna ma haulahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Mana tulisan Isra dan Bapak Ibu buka di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan. Mana ikhlasnya? Ada enggak? Secara tulisan memang enggak ada. Tetapi maqasidul a'dhamnya ini yang kita cari. Subhana maha suci sapa alladzi urib zat asra kang nglakokake sapa ladzi bi'amdihi terhadap hambanya.
lailan ing dalem waktu wengi. Dialah hidup zat yang maha suci. Suci maksudnya Allah sendiri tanpa yang lain. Allah dikatakan suci, tidak ada yang menjejeri Allah. La taj'al ma'allahi ilahan ahar. Jangan ada di dalam hatimu itu selain Allah. Kontek iman. Kontek iman. Legi nirek atas iki. Atiku ono kontek iman, legi iku duduknya di kates. Berarti kates iku gambare ono rai ning jagate atiku. La taj'al ma'allah ilahan akhar. Jangan seperti itu. Kontek iman, kau yakin manisnya kates ada di kates itu, imanmu seperti itu syirik. Jangan. Enggak oleh. Itu maksudnya Allah suci. Enggak kebanyakan iku umat iku Allah kotor-kotor. Allah kotor-kotor. Ana Allah sing iso ndulang. Allah sing ngekeki dhuwit. Allah sing ngejak turu. Allah sing wis macem-macem pokoknya. Wujudnya suami, anak, istri, harta benda, pangkat, jabatan, kedudukan, kehormatan. Allah ya iku. Mana subhanai mana, enggak ada. Padahal itu subhana maha suci sapa alladzi hidup. Asra yang memperjalankan, dialah hidup yang maha suci yang memperjalankan hambanya di tengah malam. Diteruskan, minal masjidil haram, dari Mekah ilal masjidil aqsa, ke Mesir ya, Palestina. Isra itu adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iku ana tulisane, tapi gak ana tulisane Isra. Cuman Allah memperjalankan hambanya di tengah malam minal masjid, dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, ke Masjidil Aqsa. Wes. Iki tulisane gak Mi'raj, Isra enggak. Perjalanan Kanjeng Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Iki syariat, Pak. Syariat. Inilah perjalanan jasmaniyahmu di dalam syariah thariqah. Sebab dari masjid ke masjid dunia, bangunan ini berarti syariat. Ada masjid yang bukan bangunan, Pak. Loh, namanya catnya, Pak. Mas, gentenge gak rata kaya ngene gemblodak nek udan. Bukan. Masjid yang bangunannya tanpa batas, luasnya juga tanpa batas. Kalau masjid di sini pakai cagak, Pak. Itu enggak pakai cagak. Berdiri kokoh, luas tanpa batas. Siapa yang masuk di situ, wah, enggak ingin pulang lagi ke dunia. Sungguh, enggak ingin. Di dalamnya itu sesuatu yang tidak ada yang menggelisahkan, mengkhawatirkan, bahkan menakutkan
nggak ada Pak. Kecuali kau masuk rumah hantu, jelas gelem lebu tapi mau balik mana rumah hantu. Oke, itu adalah definisi Isra. Dari masjid ke dari syariat ke thariqah. Udah. Terusnya ayat alladzi barakna ma haulahu linuriyahu. Nah ini ada hubungannya dengan cahaya. Min ayatina innahu huwas samiul basir. Enggak ada tulisannya Mi'raj, enggak ada. Ini ada kaitannya dengan basirah, hati. Linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basirah, hati. Berarti inilah yang dimaksud para ulama mengatakan sidratul muntaha mustawa. Inilah yang kumaksud adalah makom musyahadah. Konteks secara tulisan nggak ada memang Bapak, nggak ada. Mi'raj nggak ada. Sidratul muntaha nggak ada. Musyahadah apalagi. Alam kelanggengan apa maneh, nggak ada. Coba kita masuk di dalam Al-Qur'anul Qadim, dalam hati kita, karena di situ ada kaitannya dengan basirah, ya. Perjalanan ruhaniyah Mi'raj itu dari Masjidil Aqsa ila Sidratil Muntaha. Perjalanan Anda si Salik ketika Solo dari makom mukhadharah, mukasyafah, musyahadah. Sehingga mengapa di situ miturut beberapa tafsir ketika beliau Mi'raj, bukan Isra, Mi'rajnya beliau dihadapkan beberapa hal kejadian, bertemu alam malakut, alam jabarut, alam lahut. Bertemulah beliau dengan malaikat, bertemulah dia dengan iblis, bertemulah dia dengan kekasih Allah, bertemulah dia dengan surga dan neraka dan lain sebagainya. Itu semua konteksnya mukasyafah. Sebelum dia sampai pada musyahadah Allah, atau bahasa beliau disebut Sidratul Muntaha Mustawa. Bapak Ibu, basirah itulah yang kumaksud. Manakala tidak dikasih Allah cahaya kiri kanan, ya, ruhaniyah, tidak akan pernah bisa sampai ke musyahadah. Nggak bisa. Cahaya yang kumaksud di sini adalah cahaya makrifat. Ingat, cahaya makrifat akan ditaruh oleh Allah di dalam jagatnya ruhaniyah Anda yang Anda itu mau berzikir. Baru dikasih. Zikir yang dimaksud di sini adalah zikir yang sebagai kunci pelepasan iman selain Allah. Al-Baqarah 256. Yakfur bit-taghut wa yu'min billah. Zikir yang menghabiskan iman selain Allah yang sudah bersemayam di dalam hati, dihabiskan, dihilangkan, dinafikan. Setelah itu wa yu'min billah, maka imannya ganti pada Allah. Disitulah Pak, baru Allah meletakkan cahaya makrifat.
Lah zikir yang kumaksud membuang jauh nafi dan isbatno Allah, nafekno selain Allah, mengisbatkan menetapkan Allah, itu jatuhnya di sirul asror ketika proses su'aul basiroh ke ainul basiroh, dan ini hanya kau temukan di Jaya Baru sak dunia. Iya, aku gak ngecap, sak dunia.